Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku semua kelas 3, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Al-Islam untuk pertemuan yang kedua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, juga ayah dan bunda. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua kelas 3 yang sudah dibanggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendidikan Al-Islam dengan materi Al-Quran Surah Az-Zalzalah, Al-Quran Surah Al-Bayyinah, dan Tajwid Mat atau panjang. Perhatikan ya anak-anak, usahakan setiap materi yang mesti disampaikan melalui video, kalian bisa mencatatnya untuk catatan pribadi kalian masing-masing, agar apabila nantinya ada pelaksanaan untuk ulangan, kalian bisa membuka kembali catatan yang sudah kalian persiapkan di setiap pembelajaran yang mesti disampaikan. Al-Quran Surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya dahsyatnya hari kiamat. Al-Quran Surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat. Al-Quran Surah Az-Zalzalah merupakan urutan surat ke-99 dan termasuk surat Madaniyah, berarti turun di kota Madinah. Ingat ya anak-anak, surat Az-Zalzalah turun di kota Madinah. Adapun isi kandungan Al-Quran Surah Az-Zalzalah diantaranya menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat dan bumi akan digoncangkan. Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Menceritakan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dengan keadaan yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Bunyi Al-Quran Surah Az-Zalzalah. Bisa yakin beberapa dari anak-anak sekalian sudah ada yang menghafal surat Az-Zalzalah dan sudah menyelesaikan hafalannya. Kita coba baca bersama ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Kita lanjutkan ya anak-anak. Al-Quran Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Al-Quran Surah Al-Bayyinah terdiri dari 8 ayat. Al-Quran Surah Al-Bayyinah merupakan urutan surah ke-98 dan termasuk surat Madaniyah. Isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Bayyinah yaitu menceritakan kisah tentang kaum kafir dari ahli kitab dan orang musyrik yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang dimasukkan ke dalam golongan syarrul bariyah
atau seburuk-buruk makhluk dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam golongan khairul bariyah atau sebaik-baik makhluk dan akan dimasukkan ke dalam surga. Bunyi Al-Quran Surah Al-Bayyinah, kita coba baca bersama-sama ya nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul 'azim. Selanjutnya adalah hukum bacaan mat. Mat secara bahasa artinya panjang. Secara istilah, mat adalah bacaan panjang huruf Al-Quran karena bertemu huruf mat yaitu hamzah, waw, dan ya. Dan untuk panjang ketukan tergantung pada mat itu sendiri. Macam-macam mat, ada mat tabi'i dan mat far'i. Nah, namun di kelas 3 ini anak-anakku semua baru mempelajari tentang mat tabi'i. Mat tabi'i yang apabila ada alif terletak sesudah fathah atau waw, sesudah dhammah atau ya, sesudah kasroh, maka disebut mat tabi'i. Bacaan mat tabi'i dibaca 2 harokat. Contoh mat tabi'i, contoh bacaannya perhatikan ya nak. Al-Qari'ah, sudah mesti di garis bawah, huruf qaf ada alif setelahnya, perhatikan, maka ko di sini dibaca panjang 2 harokat, disebut juga dengan mat tabi'i. Al-Qari'ah, mesti diulangi, Al-Qari'ah. Kedua, Fal-Muriyah, mesti di garis bawah. Untuk huruf mim harokat sukun yaitu ya, di depan sudah ada waw sukun, maka mimnya mu dibaca panjang 2 harokat. Ini disebut bacaan mat tabi'i. Mesti diulangi ya. Fal-Muriyah, munya panjang ya anak-anak, tidak boleh dibaca pendek.
Yang ketiga, la syadid. La syadid. Perhatikan huruf dal di depannya sudah ada huruf ya sukun atau ya mati. Maka huruf dal di depannya yang berharokat kasroh atau dibaca panjang 2 harokat. La syadid. Paham ya anak-anak? Bisa diulangi. La syadid. Tidak boleh dibaca pendek atau la syadid. Tidak boleh. Itu salah. Maka dibaca mat tobi'i panjang 2 harokat. La syadid. Selain mat tobi'i ada juga mat far'i. Mat far'i kesemuanya dibagi lagi menjadi 4 macam mat. Namun di kelas 3 ini tidak kita pelajari ya untuk di semester ini. Kita lanjutkan anak-anak. Ya, untuk pembelajaran yang kedua Al-Islam kelas 3 yaitu Al-Quran Surah Al-Zalzalah, Al-Quran Surah Al-Bayyinah, juga hukum bacaan mat tobi'i. Tadi sudah mesti dijelaskan, semoga kalian semua diberikan Allah kemudahan dalam memahaminya. Nah, untuk tugas yang harus kalian selesaikan, anak-anak semua kelas 3, untuk tugas keterampilan atau KI 4, kalian harus mencari dan tulis contoh bacaan mat tobi'i pada Al-Quran Surah Az-Zalzalah dan Al-Quran Surah Al-Bayyinah. Tulis dalam buku tulismu ya anak-anak. Carilah pada masing-masing surat 3 contoh saja. Al-Quran Surah Az-Zalzalah 3 contoh bacaan mat tobi'i dan Al-Quran Surah Al-Bayyinah 3 contoh untuk bacaan mat tobi'i. Nah, cukup tuliskan satu kata yang termasuk atau satu dari ayat itu, potongan dari satu ayat itu cukup dituliskan yang termasuk mat tobi'inya saja. Ya, jadi tidak perlu dituliskan satu ayatnya. Nah, dan harus diberikan garis bawah seperti yang sudah Miss Devi jelaskan tadi, di mana tulisan mat tobi'i itu berada. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa, insya Allah kalian bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Tugas ini tidak diharuskan untuk dikumpulkan segera dalam artian untuk hari ini, namun bisa Miss Devi tunggu sampai 1 minggu ke depan sampai pembelajaran Al-Islam bertemu kembali. Maka dari itu lebih cepat lebih baik. Apabila sudah selesai bisa kalian fotokan dan dikirim ke WhatsApp Miss Devi. Baik anak-anak, pintar ya semuanya ya. Hebat-hebat, semua kerjakan sesuai dengan waktunya. Jadi jangan sampai nanti mulur-mulur sehingga tugasnya menumpuk dan menumpuk. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anakku semua kelas 3. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan dan perlindungan untuk kalian semua, juga ayah dan bunda. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, tetap sabar anak-anak semua. Jangan lupa selalu hidup bersih meski di rumah ya. Tetap sabar sampai pandemi ini benar-benar telah pergi dari bumi ini sehingga kita dapat belajar bersama di sekolah kembali. Berdoa bersama ya anak-anak. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Salam sehat.